Di sudut hutan kecil yang rindang, tersembunyi sebuah pohon jambu biji tua yang daunnya lebat dan buahnya manis. Di salah satu rantingnya hiduplah seekor ulat kecil bernama Lilo. Tubuh Lilo berwarna hijau segar dengan garis-garis coklat di sepanjang punggungnya, dan ia memiliki sepasang mata kecil yang selalu berkilat penuh rasa ingin tahu. Lilo bukan ulat biasa. Ia suka mengamati langit, menyimpan mimpi-mimpi besar dalam hati kecilnya. Tiap pagi ia bangun saat embun masih menempel di daun, menyapa mentari, dan memulai hari dengan menggigiti daun jambu dengan penuh semangat. Suatu pagi yang cerah, saat Lilo sedang menikmati sarapan, datanglah semut tua, seekor semut berwarna hitam kelabu yang telah lama tinggal di celah kulit pohon jambu. "Pagi, Lilo," kata semut tua sambil berjalan pelan. "Pagi, kakek semut," sahut Lilo ceria. Semut tua duduk di sampingnya Lilo, menatap langit, lalu berkata, "Kau tahu, suatu hari nanti kau akan terbang." Lilo berhenti mengunyah. "Terbang? Aku? Tapi aku ulat. Aku bahkan tidak punya sayap." "Memang kau belum punya sayap. Tapi jika kau percaya bersabar, waktumu akan datang. Kau akan menjadi makhluk yang luar biasa." Lilo pun kebingungan memikirkan kata-kata si semut tua itu. Kata-kata si semut tua itu membuat hati Lilo berdebar. Sepanjang hari, ia terus membayangkan dirinya melayang di langit biru, mengepakkan sayap warna-warni. Ia bahkan meniru burung-burung kecil yang lewat, meskipun tubuhnya masih harus menempel di daun jambu. Namun, tak semua penghuni hutan bersikap manis seperti semut tua. Ketika Lilo menceritakan mimpinya kepada kumbang kayu, seekor kumbang besar yang suka menggali batu pohon, ia justru ditertawakan. "Terbang? Lilo, kau terlalu banyak makan daun sampai kau menghayal. Kau itu ulat, pemakan daun yang lamban dan gemuk. Kau akan jadi makanan burung, bukan penjelajah langit." Tawa kumbang menggema, membuat Lilo terdiam. Tapi malam itu di bawah sinar bulan, Lilo memandang bintang-bintang dan berbisik, "Aku akan terbang. Suatu hari nanti, aku akan terbang." Hari berlalu dan tubuh Lilo tumbuh semakin besar. Ia merasa tubuhnya mulai berubah lebih berat, lebih lelah. Daun tak lagi terasa semanis dulu. Hatinya gelisah, seolah alam sedang membisikkan sesuatu padanya. "Aku merasa waktu sudah dekat. Aku merasa bahwa ada yang berubah pada diriku. Apa yang harus aku lakukan ya?" Dan semut hitam pun datang menjumpai si Lilo. "Kau harus percaya, berhenti makan, cari tempat tenang, dengarkan tubuhmu." Lilo menaati nasihatnya si semut tua. Ia berjalan perlahan ke daun tertinggi
memilih tempat yang hangat dan sepi. Di sana, ia menggantungkan dirinya dengan benang halus dari mulutnya sendiri. Pelan-pelan, ia membungkus tubuhnya menciptakan sebuah rumah kecil yang disebut dengan kepompong. Dunia menjadi senyap gelap, dingin. Lilo tak bisa bergerak, ia tak bisa melihat, mendengar, atau menyentuh dunia luar. Tapi di dalam sana, mimpi-mimpinya tumbuh seperti cahaya kecil yang tak padam. Ia bermimpi tentang langit biru, tentang bunga-bunga warna-warni yang mekar di pagi hari, tentang angin yang membelai sayapnya. Tapi ia juga merasa takut. Apa yang sedang terjadi padaku? Apakah aku akan kembali? Apakah ini akhir daripada hidupku? Namun, waktu seperti berlalu, terus berjalan, hari berganti malam, malam berganti hari. Hujan datang dan pergi. Pohon jambu tetap berdiri, dan semut tua sering duduk di bawah kepompong, mengawasi Lilo dengan tenang. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, matahari menyinari hutan dengan hangatnya. Di permukaan kepompong muncul retakan kecil. Dari dalam perlahan-lahan muncullah tubuh yang basah dan lemah. Butuh waktu lama bagi makhluk itu keluar. Tapi ketika ia akhirnya bebas, semua penghuni terdiam. Makhluk itu bukan lagi Lilo si ulat. Ia adalah seekor kupu-kupu dengan sayap besar berwarna biru kehijauan dengan bintik-bintik keemasan di ujung sayapnya. Sayap itu masih basah, tapi perlahan mengering di bawah sinar matahari. Ketika ia mengepakkan sayapnya untuk pertama kali, seluruh pohon terasa bergetar oleh keindahan dan keajaiban yang sedang terjadi. Semut tua tersenyum dan mengatakan, Selamat datang kembali, Lilo. sementara kumbang kayu menatap dengan mulut terbuka lebar. Lilo tidak berkata apa-apa. Ia hanya terbang mengelilingi pohon sesekali. 2 kali, lalu naik tinggi ke langit. Ia melayang melewati sungai, padang rumput, dan bunga-bunga. Dunia yang dulu tampak besar kini terbentang seperti taman bermain. Di atas awan, Lilo tertawa. Ia telah melalui rasa takut, cemoohan, dan kesepian. Tapi ia percaya pada mimpi-mimpinya, pada perubahan, pada kekuatan waktu. Perubahan seringkali terasa menakutkan dan membingungkan. Tapi jika kita bersabar dan percaya, kita bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah percaya pada proses perubahan. Jangan biarkan ejekan orang lain memendam rasa impianmu. Kesabaran dan ketekunan akan membuahkan hasil. Setiap makhluk punya waktu untuk bersinar. Keindahan sejati adalah sebuah perjuangan. Percayalah pada dirimu sendiri dan jangan takut berubah. Karena dari perjuangan lahir sebuah keindahan. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.